البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-babu saminu wasitun babul wara'i wa tarkis syubuhat. Bab yang ke-68, bab wara' dan meninggalkan kesamaran. Tayyib, al-wara' telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, kitab kecil tapi cantik, cetakannya pun bagus, yaitu apa? At-Tuhfatul Iraqiyah anil a'malil qalbiyah. Yang namanya wara' adalah tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya di akhirat nanti. Ini namanya wara', yaitu kehati-hatian. Walaupun tidak yakin ini membahayakan, tapi kalau khawatir itu membahayakan maka ditinggalkan, membahayakan perkara akhirat, perkara agamanya. Thayyib, wa tarkis syubuhat, meninggalkan perkara yang samar-samar. Karena yang samar-samar ini boleh jadi akan menyampaikan kepada yang jelas keharamannya. Thayyib. Pendalilan yang dipakai di sini, qala Allah Ta'ala wa yahsabuna wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka bahwasanya perkara itu ringan, padahal dia itu di sisi Allah adalah perkara yang besar. Thayyib. Ayat An-Nur terkait dengan tuduhan yang dilontarkan oleh para munafikun kepada Aisyah radhiyallahu anha, berzina dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu an. Padahal satupun dari mereka tidak ada yang jadi saksi, tapi munafikun memang apa? Pendusta. Lalu sebagian sahabat ada yang sempat apa? Terkesan sedikit ikut-ikutan membicarakan itu dan sebagainya. Thayyib. Kalian menyangka bahwasanya perkara ini adalah perkara yang ringan. Yaitu ayat ini di sebelumnya lafadznya adalah apa? Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika kalian saling menerima ucapan tersebut satu sama lain, yaitu dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, atau istilahnya adalah apa? Desas-desus itu diterima dari orang ini ke orang itu, tersebar berita kabar burung. Tayyib. Kalau Aisyah mengatakan talaqawnahu itu dari al-walik, yaitu al-kadzib, yaitu menyebarluaskan berita dusta. Dan kalian mengatakan apa yang kalian tidak mengetahui itu. Disebutkan dalam tafsirnya, yaitu sekedar mengatakan, ya kami dengar-dengar dia berbuat begini, padahal apakah kalian punya ilmu tentang itu? Tidak punya. Nah, inilah yang Allah Ta'ala katakan apa? Wa taquluna bi alsinatikum ma laysa lakum bihi ilm. Kalian mengucapkan dengan lidah kalian yang kalian tidak tahu tentang masalah itu. Wa tahsabunahu hayyina. Kalian menyangka ini adalah ringan, wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal itu adalah perkara yang besar di sisi Allah. Baik. Harusnya apa? Wa huwa 'azimun 'indallah kalau dalam kaidah asalnya. Tapi sengaja dzarafnya Allah ajukan ke depan sebagai bentuk pembesaran permasalahan, yaitu di sisi Allah ternyata itu adalah besar. Baik. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, seandainya yang mengalami tuduhan itu adalah bukan istri Rasulullah SAW, itu pun perkara yang besar. Menuduh wanita mukminah ini orangnya akan terlaknat kalau tidak memiliki bayinah. Taib, dan bayinahnya pun berat, yaitu harus 4 saksi. Taib. Bagaimana sementara itu? Sementara Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Bagaimana kalian melakukan itu dan menganggapnya ringan? Ini adalah perkara yang sangat besar. Kenapa itu besar? Karena kedudukan istri Rasulullah tidak sama dengan kedudukan istri orang yang bukan Rasulullah. Dan kata beliau, ini akan menyakiti Rasulullah. Dan orang yang menyakiti Rasulullah, dia akan terlaknat di dunia dan di akhirat. Makanya ini adalah perkara yang besar sekali. Taib. Kemudian
Yang menjadi inti pembahasan adalah apa? Yaitu manakala kalian tidak memiliki ilmu tentang masalah ini, harusnya kalian tidak membicarakan masalah itu. Dijelaskan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, di sini ada dua perkara besar, yaitu kalian memperbincangkan syubhat-syubhat pada waktu itu, perkara yang samar-samar yang kalian tidak punya ilmu. Membicarakan sesuatu tanpa ilmu ini dosa besar. Yang kedua, kalian betul. Yaitu apa? Kalian membicarakan perkara-perkara tadi yang masih belum jelas. Kemudian kalian sudah menghukumi tanpa ilmu. Jadi sekedar membicarakan saja itu sudah tidak betul. Oh, ada berita begini-begini. Lalu apa? Dijadikan sebagai buah bibir. Padahal ini kehormatan wanita muslimah, apalagi kehormatan istri Nabi. Maka ini perkara yang terkait dosa besar. Walaupun belum sampai menghukumi, sekedar apa? Membicarakan. Jadi sekedar bahan sembang-sembang dan sebagainya, itu bahan obrolan. Kemudian dosa yang kedua adalah kalian menghukumi, kalian berbicara tanpa ilmu terhadap perkara tadi, langsung kemudian menuduh ini dan itu. Maka ini adalah dua dosa yang besar. Kalian menyangka itu ringan, padahal ini adalah perkara yang sangat besar. Tayyib. Berarti mana sisi pendalilan yang diinginkan oleh Al-Imam Nawawi di sini masalah warok dan tarkus syubuhat, yaitu kalau kita tidak punya ilmu, harusnya kita tidak ikut membicarakan masalah itu, tidak ikut sibuk tentang masalah itu. Kalau ingin tahu, tanya kepada ahli ilmunya. Setelah itu baru bicara sesuai dengan penjelasan dari ahli ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka harusnya diam dulu. Karena ayat ini akan terkait dengan ayat yang lain. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, jadi ini adalah perkara yang besar. Kalau tidak punya ilmu, maka jangan ikuti perkara itu. Tapi cari ilmunya dulu, baru kemudian ikuti. Sementara dalam kisah Aisyah itu sendiri, tuduhan terhadap Aisyah, Rasulullah sebagai orang yang paling berilmu dan yang mendapatkan wahyu saja, waktu itu tidak memberikan keputusan apapun. Dan bahkan apa, beliau mencoba membela istrinya dan membela Sofwan bin Mu'attal di dalam hadis muttafaqun alaih itu. Tapi karena tekanan dari sebagian masyarakat itu besar, maka Rasulullah pun sampai akhirnya melakukan sesuatu yang kemudian apa? Kemudian Aisyah jadi bengang itu. Karena apa? Rasulullah nampak lebih membenarkan ucapan orang-orang yang mereka sendiri tidak mengetahui kejadiannya waktu itu. Bagaimana mereka bersaksi sementara mereka tidak hadir dalam peristiwa itu. Aisyah datang dengan Sofwan. Tidak ada bukti mereka melakukan apapun. Sekedar mereka datang dan Sofwan niatnya baik, membantu agar apa, istri Nabi sampai ke boleh berjaya mengejar pasukan yang meninggalkannya tanpa disadari itu. Ternyata itu membawa bencana yang sangat besar pada waktu itu. Bencana untuk dirinya, itu cabaran. Walaupun setelah itu menjadi kemuliaan. Allah Ta'ala membersihkan mereka berdua dengan apa, wahyu yang turun dari langit dan dibaca di masjid-masjid, dibaca di rumah-rumah sampai hari kiamat. Jadi wahyu, bukan sekedar lewat mimpi. Maka ini adalah perkara yang sangat besar, cabaran untuk masing-masing orang. Untuk ayat yang berikutnya, ini pembahasannya lain. Ilahuna wallahu a'lam.